selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik, materi pertama di awal semester ganjil kelas 10 ini adalah kewirausahaan atau disebut juga dengan entrepreneurship. Kalau berbicara tentang entrepreneurship, apa yang ada terlintas dalam pikiranmu? Ya, kita pasti langsung berpikir tentang satu hal, yaitu sukses. Tujuan pembelajaran materi ini adalah membuka mindset kalian tentang dunia usaha dan kewirausahaan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari saksikan video berikut ini. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Diperlukan perjuangan untuk memperolehnya. Saya pengen buktikan dalam hidup saya bahwa hari ini saya boleh gagal, hari ini saya boleh ngalamin sepahit-pahitnya, tapi akan saya buktikan dalam 1-2 tahun ke depan, saya akan jadi orang besar. Jiwa entrepreneur ternyata sudah mengalir dalam diri Nicholas Kurniawan sejak dia masih kecil. Berbagai peluang dimanfaatkan olehnya untuk menghasilkan uang. Nah itu, bermodal semangat itu, bermodal cita-cita itu, saya mulai bangun bisnis saya. Saya mulai bisnis itu sejak usia 7 tahun. Saya ingat betul waktu itu dari kelas SD, kelas 1 SD. Waktu itu belum gak punya uang sama sekali. Saya bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan. Saya mulai jualan mainan. Terus selain itu mama saya jualan kue di depan SD Santa Maria. Saya jualan di dalamnya. Saya jualan kue di dalam. Mulai SMP saya mulai kenal bisnis asuransi. Saya jualan asuransi juga sempat. Jualan MLM juga pernah, tapi hampir semua gagal gitu. Baru bisnis saya mulai berhasil tuh di bisnis ikan hias. Itu waktu lagi booming ikan garupa. Melihat ada peluang dari bisnis ikan hias ini, membuat Nicholas berani untuk mengambil kesempatan. Pertamanya saya dikasih sama teman saya. Saya sendiri waktu itu gak suka ikan. Cuma dilihat, ngapain lah saya piara ginian, mending saya duitin. Saya jual di Kaskus. Karena trennya lagi bagus, dalam 2 jam, 3 jam, udah laku ikannya. Udah laku tapi masih ada telepon lagi yang nanyain, masih ada gak ikan garupanya? Dan di situ insting bisnis saya mulai timbul. Dari ikan satu jenis ikan itu, saya tahu itu kan ikan musiman. Karena udah terlanjur nyemplung di ikan, saya mulai cari varietas lain ikannya. Saya cari supplier yang bagus, saya mulai jualan arwana, jualan ikan diskus, semua saya pasarin secara online. Menjadi seorang entrepreneur bukan tidak ada halangan, namun niat untuk sukses membuat dirinya tetap bertahan. Yang buat saya melesat itu bukan satu keadaan yang enak gitu. Kelas 2 SMA saya gak naik kelas, itu benar-benar sakit banget. Kenapa? Ada saudaranya papa yang biayain saya sekolah. Dan gimana rasanya sih udah di sekolahin, bisa gak naik kelas. Dan saya juga takut kalau sampai keluarga besar tahu saya gak naik kelas, nanti gak dibiayain sekolah lagi gimana. Benar-benar lagi down-nya, saya merasa ngecewain orang tua. Gak pernah lihat mama papa saya nangis, tapi baru pertama kali itu saya lihat mama papa saya nangis. Mama papa saya selalu bilang saya, mama papa gak bisa investasi di tempat lain, cuma bisa investasi di kamu. Tapi saya ngecewain mereka, dan di tengah saya jatuh-jatuhnya itu, saya bukan orang yang rohani, saya gak pernah baca Alkitab dulu. Baru pas di titik terendah dalam hidup saya, banyak orang yang hina saya, banyak orang yang ya mulai ngomongin saya. Nah di titik itulah saya baru mulai baca Alkitab lagi. Dan pas baca Alkitab saya baca cerita tentang Lazarus waktu itu. 4 hari setelah Lazarus meninggal, baru Yesus datang. Di pemakaman Lazarus, satu orang banyak berkumpul. Di situ Tuhan datang dan bilang, Lazarus bangkitlah. Dan di sana banyak orang yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Dan baca cerita itu, saya benar-benar merasa, wah Tuhan, hari ini saya dibiarin jatuh, hari ini saya boleh gagal, tapi saya tahu nih, cerita saya bakal sama seperti Lazarus. Saya boleh jatuh, Tuhan pasti punya rencana yang besar, saya bakal dibangkitin sama Tuhan. Itu yang saya pegang betul-betul, jadi janji Tuhan dalam hidup saya. Saya mulai berpikir, saya bisa jadi apa ini? Berbekal percaya akan janji Tuhan, Nicholas mulai merintis bisnis ikan hias. Dari seorang supplier, sekarang dia menjadi seorang eksportir ikan hias dengan omset jutaan rupiah. Kalau saya jadi tukang ikan, 10 juta sebulan itu besar. Tapi kalau saya bisa jadi eksportir ikan, 10 juta sebulan buat eksportir itu kecil. Kayak saya mulai punya cita-cita gimana saya bisa jadi eksportir. Saya samperin eksportir satu-satu. Saya bilang, Pak, kok Bu, Ci, bantuin saya dong. Saya anak muda nih, pengen jadi eksportir, pengen belajar, pengen sukses.
boleh gak ajarin saya, tapi ternyata gak ada satupun yang mau ngajarin saya gitu. Saya harus coba sendiri, dan dari situ saya coba-coba sendiri. Saya lihat eksportir modal apa sih, oh dia buat website, oh dia buat penawaran segala macam. Saya coba lakukan itu, dan awalnya gagal. Saya nggak tahu birokrasinya, saya nggak tahu gimana cara packingnya. Nah dari situ saya juga belajar kalau kita ingin jadi besar, jangan pernah mimpi untuk satu hari jadi besar langsung. Sukses perlu proses, sukses perlu perjuangan. Dan dari situ saya mulai bertahap. Pertama saya mau jadi eksportir, saya nggak langsung jadi eksportir, tapi saya jadi supplier eksportir dulu. Saya jadi supplier eksportir, udah cukup mapan. Nah baru pelan-pelan Tuhan buka jalan, saya bisa jadi eksportir. Nah gitu, ada tahapannya. Momen-momen paling bahagia dalam hidup saya itu ketika saya berhasil membuktikan apa yang orang lain bilang saya gak mungkin lakukan. Orang bilang saya gak mungkin bisa jadi eksportir susah apa segala macam, tapi saya percaya janji Tuhan dalam hidup saya. Saya mau bakal jadi orang besar, saya bakal diangkat Tuhan, saya bakal bisa kuliah di Prastia Mulia, di kuliah di tempat saya sekarang atas biaya saya sendiri. Saya bisa buat orang tua saya bangga yang tadinya mulai kecewa sama saya karena gagal sekolahnya. Orang tua saya bisa bangga. Saya bisa nulis buku, saya berbagi, saya diundang di perkumpulan, kasih seminar, kasih inspirasi buat orang. Tiba-tiba ada yang kasih feedback, SMS, email ke saya, dia bilang, wah terima kasih ceritanya udah berkatin. Itu satu kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Kesuksesan bisa diraih jika kita menghidupi nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Kita kalau pengen berhasil, kita pengen diberkatin, coba sebisa mungkin tuh hidup kita lurus. Jangan aneh-aneh. Kalau bisa gak ngerokok, kalau bisa gak judi, janganlah. Kenapa? Saya selalu percaya, sama seperti bapak kita yang di rumah. Kita mau dikasih uang jajan, kalau dia lihat kita pakai uang jajannya itu benar, kita kelola, kita bisa berbuah, kita menghasilkan, pasti kita dikasih uang jajan yang lebih banyak. Itu bapak kita yang di dunia, apalagi bapak kita yang di surga. Dia lihat, dia titipin kita uang sedikit, oh berkembang, bisa kasih manfaat buat orang banyak. Maka Tuhan berani percayakan berkat yang lebih besar. Kalau kita baru kasih berkat yang kecil aja, udah sombong, gimana Tuhan mau percayakan bisnis yang lebih besar. Satu yang saya pegang, kita bisa lihat banyak orang yang sukses karena berkat. Tiba-tiba dia langsung sukses. Tapi berapa lama dia ada di sini, dari kesuksesan itu, tergantung pada karakternya dia. Tergantung pada integritasnya dia. Kalau dia udah gak punya integritas, karakternya rusak, dalam waktu cepat itu hilang. Setelah melihat tayangan video tersebut, apakah pandanganmu tentang entrepreneurship bertambah? Kita dapat melihat bagaimana perjalanan Nicholas Kurniawan yang memulai karir bisnisnya di usia muda, bahkan bisa dikatakan mungkin seumuran dengan kalian saat ini. Tapi ia sudah berjuang untuk kesuksesannya sekarang. Kisah Nicholas Kurniawan ini menggambarkan seorang entrepreneur atau wirausahawan yang seharusnya, yaitu orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses. Sedangkan kewirausahaan itu sendiri menurut Prawiro Kusumo adalah upaya kreatif dan inovatif dengan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan melakukan perbaikan hidup. Jadi dapat disimpulkan, kewirausahaan itu adalah usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya, cara kerja, teknologi, semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Nah, sekarang kenapa harus berwirausaha? Menurut Global Entrepreneurship Index tahun 2018, Indonesia berada di urutan ke-94. Urutan 5 teratasnya adalah Amerika, Swedia, Kanada, dan Inggris dan Australia. Pemerintah dengan berbagai kebijakannya selalu mendorong bertumbuhnya para wirausaha muda. Karena itu akan memberikan dampak yang baik pada pertumbuhan perekonomian bangsa. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas guna terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian,
dan karakter bangsa yang kuat. Dengan didukungnya keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik yang memiliki kemampuan menciptakan lapangan kerja dan kemampuan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Lalu berikutnya, landasan pengembangan kewirausahaan itu tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar, lalu ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Lalu yang ketiga ada di Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Dan yang terakhir ada di dalam Surat Keputusan bersama Menteri Negara Koperasi dan UKM serta Menteri Pendidikan Nasional. Mari kita ulas kembali. Kenapa harus menjadi entrepreneur? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan kewirausahaan? Tujuan yang pertama, dengan berwirausaha tuh kita dapat menghasilkan wirausahawan yang berkualitas, sehingga dapat memperbanyak lapangan pekerjaan dan otomatis juga mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para wirausaha dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, tujuannya adalah membudayakan sikap semangat dan perilaku kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Siapa-siapa aja nih yang sasaran tepat dalam berwirausaha? Sasaran yang pertama, ada instansi pemerintahan dengan kegiatan usaha. Kenapa hal itu menjadi penting? Karena untuk setiap individu yang ada di dalam sebuah organisasi, baik itu BUMN, badan usaha milik negara, organisasi profesi ataupun kelompok masyarakat, supaya bisa memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship, sehingga organisasi tersebut bisa mengelola sumber daya yang ada untuk bisa mendapatkan hasil ataupun cita-cita dengan optimal. Lalu yang kedua, pelaku ekonomi. Sudah jadi rahasia umum bahwa banyak pelaku ekonomi seperti pengusaha kecil dan juga koperasi memiliki kekurangan dalam hal manajemen. Oleh sebab itu, tepat sekali jika sasarannya itu adalah mereka, supaya mereka bisa mengupgrade kemampuan manajerial mereka dalam melakukan usaha ataupun koperasi. Dan sasaran berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah para pemuda, baik itu generasi milenial, anak-anak yang putus sekolah, ataupun mereka-mereka yang ingin dan baru menjadi wirausahawan. Pembekalan kewirausahaan yang di dalamnya terdapat pengetahuan manajerial itu penting untuk mereka yang ingin dan sedang menjalankan usaha. Setelah mengetahui tentang tujuan dan sasarannya, kini saatnya kita bahas tentang asas-asas kewirausahaan. Asasnya yang pertama yaitu dalam memecahkan masalah dengan cepat dan tepat, bisa mengambil keputusan dengan sistematis, termasuk juga memiliki keberanian dalam mengambil resiko bisnis. Itu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam kewirausahaan. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, punya kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan berkarya di dalam kebersamaan dengan etika bisnis yang sehat, dapat bekerja sama dengan orang lain. Kesempatan merupakan hal yang ideal bagi wirausaha. Jika kesempatan itu datang kepada wirausaha itu, maka ada beberapa keuntungan yang dapat diraih, antara lain, mereka bisa menjadi bos dalam perusahaannya sendiri, bisa mencapai tujuannya, memperoleh manfaat dari keuntungannya, membantu masyarakat dengan usaha konkret. Lalu yang kelima, mendemonstrasikan potensi yang dimiliki secara penuh. Supaya dapat mengatur segala kegiatan usahanya dengan baik, maka pelaku wirausaha itu harus membuat perencanaan yang tepat dan matang. Mereka juga harus dapat manajemen waktu dengan baik, efektif, dan efisien. Efektif maksudnya, pekerjaan diselesaikan dengan tepat waktu sesuai yang sudah direncanakan. Efisien yaitu segala sesuatu yang dikerjakan itu berdaya guna, atau segala sesuatu yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Dari kisah Nicholas dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi dasar Nicholas dapat mencapai impiannya menjadi sukses adalah ia melakukan inovasi
dan kreativitas tanpa batas dalam berwirausaha. Ia juga bekerja keras dalam mencapai tujuannya. Motivasinya bulat untuk membuat orang lain dapat melihat bahwa apa yang orang pikirkan ia tidak mampu, ternyata ia mampu. Dan dengan sikap pantang menyerahnya dalam mencari solusi dan semua tantangan yang ia hadapi, sampai pada akhirnya Nicholas menjadi yang terbaik dalam segala yang dilakukannya. Itulah parameter kesuksesan dalam sebuah kewirausahaan. Lalu bagaimana menjadi entrepreneur? Saya mengutip kata-kata terakhir dalam video tadi. Nicholas mengatakan, banyak orang-orang sukses karena berkat, tiba-tiba sukses. Tapi berapa lama ia sukses tergantung karakter dan integritas yang ia miliki. Dan William Bygrave pun menyebutkan ada 10 karakter atau dapat disebut 10D yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. D yang pertama adalah dream. Seorang wirausaha itu harus memiliki mimpi, impian, atau visi. Hal ini wajib, karena impian inilah yang menjadi semangat dan pendorong kita untuk tetap bergerak maju sampai berhasil. Dan impian itu harus selalu kita afirmasi setiap hari. Kita doakan, yakini bahwa kita akan meraihnya, walau kadang kita mengalami jalan yang berkelok-kelok. D yang kedua, maksudnya adalah seorang wirausaha harus menjadi orang yang bekerja dengan cepat dan tepat. Lalu yang ketiga ada doers, menjadi wirausaha yang tidak menunda-nunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat ada determination, maksudnya seorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatannya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan pantang menyerah. Lalu dedication, sebuah pengabdian. Semua perhatian dan kegiatannya dipusatkan semata-mata untuk kegiatan bisnis dan usahanya. Yang keenam ada devotion, artinya wirausaha itu mencintai pekerjaannya dengan sepenuh hati, tidak menjadi cepat jenuh. Lalu ada details, karakter seorang wirausaha yang tidak mengabaikan faktor-faktor kecil tertentu menjadi sebuah penghambat dalam kegiatan usahanya. Destiny, wirausahaan yang bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Ia percaya bahwa hasil tidak mengkhianati proses. Lalu dollars, maksudnya adalah seorang wirausaha tidak mengutamakan kekayaan. Motivasinya bukan memperoleh material atau uang, tetapi menganggap hal itu sebagai ukuran kesuksesan bisnis atau usahanya. Lalu yang terakhir ada distribute, ialah karakter seorang wirausaha yang bersedia mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang kepercayaannya, dapat bekerja sama dengan orang lain berdasarkan asas kepercayaan. Nah, maka sekarang mulailah dengan buku impian kalian. Saya minta kalian untuk menuliskan impian kalian, buat list bagaimana cara impian itu dapat terwujud, doakanlah dan lakukanlah. Yakinilah bahwa satu demi satu impian kalian akan terwujud. Kemudian setelah punya impian, lakukan, kerja keras, kerja cerdas, dan tepat untuk mencapainya, fokus pada tujuan dan impian kalian. Jangan menyerah jika ada kendala atau masalah. Jangan menunda hal-hal yang bisa dikerjakan hari ini dan sekarang. Cintailah apapun yang kalian kerjakan saat ini, karena jika kalian mencintai sesuatu, kalian pasti akan memberikan yang terbaik. Kerjasamalah dengan orang lain, supaya semakin berkembang. Dan nantikanlah bonus yang luar biasa, yaitu keuntungan, dan terwujudnya impian-impian kalian. Jika hal-hal tersebut kalian lakukan, kalian jadikan sikap hidup, maka akan terbentuk sebuah karakter yang baik, karakter seorang entrepreneur. Sehingga kalian akan menjadi orang yang percaya diri, berani mengambil resiko, punya visi yang ke depan, punya jiwa kepemimpinan, kreatif, inovatif, berorientasi pada tugas dan hasil, dan tentu saja harus jujur dan tekun. Ada 5 elemen yang mempengaruhi kepembentukan kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama ada peluang. Peluang wirausaha semakin tinggi jika kerangka institusional dan kerangka hukum mendukung terciptanya pasar yang efisien. Di samping itu, semakin rendah kendala yang harus dihadapi oleh para wirausaha untuk memanfaatkan peluang usaha, maka semakin tinggi kemauan para wirausaha itu untuk berwirausaha. Itu hal yang tidak dapat kita pungkiri juga. Dan yang kedua, kemampuan berwirausaha, baik kemampuan bisnis maupun kemampuan teknik. Kemampuan bisnis maksudnya
Kemampuan dalam merencanakan bisnis, mengembangkan produk, melakukan pemasaran, manajemen, personalia, dan hal-hal umum seperti keuangan dan lain-lain. Dan yang ketiga ada kemauan berwirausaha. Faktor kemauan ini merupakan sebuah niat yang harus hadir dalam diri calon wirausahawan. Kemauan menjadi wirausaha itu adalah kemauan mengambil kesempatan dan juga kemauan untuk menanggung resiko. Yang keempat ada kondisi sosial. Kondisi sosial merupakan kondisi masyarakat yang mencangkup sebuah persepsi dan sikap masyarakat terhadap profesi kewirausahaan. Persepsi masyarakat yang negatif akan menjadi penghambat lahir dan tumbuhnya wirausaha. Sikap masyarakat mempunyai pengaruh yang potensial dalam mendorong ataupun menghambat pola perilaku kewirausahaan. Lalu yang terakhir ada faktor perekonomian. Karena perekonomian dalam suatu daerah itu dapat mempengaruhi lahir dan tumbuhnya wirausaha. Jika kalian melihat orang sukses, mungkin kalian hanya melihat keberhasilannya saja. Padahal di balik keberhasilan wirausaha itu banyak sekali kegagalan yang mengiringinya. Tapi kegagalan itu menjadi pemicu untuk lebih semangat dan maju lagi. Banyak faktor yang membuat berhasil dalam diri wirausaha itu sendiri. Dari sisi keuangan, manajemen, pengelolaan, marketing, dan kondisi ekonomi global yang mendukung dunia usaha. Dan faktor kegagalannya pun tidak kalah banyaknya dengan keberhasilan. Biasanya kegagalan itu dikarenakan karena wirausaha itu tidak kompeten, tidak mau belajar untuk maju. Skillnya kurang ataupun bahkan pengalamannya. Pengelolaan keuangannya tidak baik karena kurangnya self-control. Ia gagal dalam perencanaan, seperti memilih lokasi yang tidak tepat. Bahkan di kondisi yang buruk, wirausaha itu tidak mampu melakukan atau memberikan solusi-solusi lain supaya usahanya tidak bangkrut. Nah, demikian ulasan materi kali ini tentang kewirausahaan. Berikut beberapa link video yang dapat diakses melalui YouTube sebagai motivasi kita semua untuk menjadi wirausahawan yang sukses dan dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Saya berharap kalian semua mau membuka mindset kalian bahwa sekarang Indonesia membutuhkan lebih banyak pengusaha supaya Indonesia menjadi maju. Mulailah dari hal-hal yang kecil di sekeliling kita. Amati apa yang dibutuhkan oleh orang lain, lalu coba ambil peluang untuk membantu mereka. Ingat, keuntungan materi adalah bonus yang kalian dapatkan. Akan tetapi, keuntungan immaterial karena kalian mau membantu, mau memberi, itu jauh lebih berharga. Selamat sukses untuk para calon wirausaha muda. Selamat belajar. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.